Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabadis. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial seputar tunneling lagi. Namun di sini saya akan memberikan tutorial ini untuk para pengguna yang tidak mempunyai router atau STB sebagai OpenWRT-nya. Nah, di sini kalian cuma butuh modem sama laptop atau komputer kalian. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan tunneling di Windows seperti itu. Nah, di sini sebelumnya kalian download terlebih dahulu software yang bernama Class for Windows seperti ini. Ini sama aja ya kayak OpenClass di STB, router, OpenWRT. Jadi eh, untuk pengaturannya juga, settingannya juga sama gitu tuh, nggak beda jauh. Mungkin cuma ada beberapa yang harus sedikit dipahami seperti pembuatan konfigurasinya itu berbeda. Nah, untuk settingannya seperti ini. Jika kalian sudah mendownloadnya, kalian tinggal ikutin saja. Di bagian general kalian sesuaikan seperti yang ada di video ini. Terus masuk ke bagian setting. Nah, di setting juga kalian sesuaikan. Yang penting itu hanya kita setting bagian proxy sama connection. Nah, ini dua ini kalian tinggal sesuaikan aja, karena yang lainnya itu bawaan atau standar standar bawaannya seperti itu. Di sini untuk break when proxy change, kalian pilih chain, sama display chain tipenya kalian pilih group. Terus juga order by-nya pilih latensi supaya akun tunnel mana yang paling stabil seperti itu. Nah, untuk profilnya seperti ini. Ini untuk konfigurasinya sudah saya buatkan. Nanti kalian juga bisa membuatnya kok, nggak harus mengambil punya saya. Nanti kalian tinggal import saja karena semuanya sudah ada di internet seperti itu. Nah, untuk kelas for Windows ini hanya support akun jenis seperti Shadowsock, Pimes, Shock 5 sama HTTP. Jadi untuk kalian yang para pengguna akun yang tidak ada di sini itu tidak bisa ya, karena saya juga sudah mencoba menggunakan akun Trojan, itu hasilnya tidak tertunneling seperti itu. Nah, untuk proxy-nya seperti ini. Di sini saya menggunakan dua akun, cuman menggunakan mode select. Jadi saya bisa memilih mau yang akun yang misalkan gitu VPN atau SSH Store seperti itu. Nah, untuk tes koneksi saya akan coba tes terlebih dahulu untuk hasilnya seperti apa. Nah, untuk kalian yang mungkin support SIM merah, paketan yang unlinknya itu bisa kalian coba. Terus juga untuk yang belum support, belum bisa di TKP-nya, saya mohon maaf karena saya merekomendasikan hanya untuk orang-orang yang mungkin support di areanya gitu seperti itu. Nah, ini untuk servernya di sini menggunakan Uninet Media Sakti ISP. Nah, terus juga bagaimana caranya untuk men-settingnya. Nah, di sini kalian cukup lihat saja, perhatikan video ini. Nah, kalian bisa buat, misalkan kalian biasa menggunakan akun dari pas SSH, kalian tinggal masuk aja lalu buat akun Pimes di pas SSH. Nah, di sini kita langsung masuk ke P2RA server. Terus kita pilih, misalkan di sini saya akan menggunakan versi server yang beda. Yang sebelumnya kan Uninet, sekarang saya akan coba dari ini aja, Netara. Nah, di sini tinggal masukkan aja bebas, misalkan ngasal juga nggak masalah. Terus booknya kalian masukkan aja book.com. Ini sebagai istilahnya sensor ya, jadi sesuaikan aja di TKP kalian support pakai book yang mana atau biasa yang kalian gunakan itu yang mana seperti itu. Chimney Chimney itu ini kan. Bukan car.
Kita tunggu. Nah, di sini untuk pembuatan akunnya sudah berhasil. Kalian tinggal copy aja yang ini semua. Terus juga sesuaikan ya, jika kalian menggunakan provider lain, sesuaikan aja support port berapa gitu tuh. Nah, setelah itu kalian masuk ke Gateway, lalu kalian masuk ke apa namanya sub converter. Di sini untuk kalian juga yang masih awam soal open class, ingin mencoba membuat konfigurasi sendiri, itu bisa. Tinggal kalian masuk ke sub converter lalu masuk ke kelas. Nah, di sini akan apa namanya ada generate configuration for class. Jadi untuk kalian yang para pengguna seperti apa namanya open class di OpenWRT, kalian tinggal paste aja di sini beberapa akun. Kalian tinggal milih modenya apa, misalkan URL test, manual atau load balance, itu bisa. Jadi kalian nggak perlu apa namanya menyamakan dengan settingan orang lain seperti itu jika untuk jadi bahan pelajaran seperti itu. Nah, kita paste aja di sini lalu langsung saja di submit. Nah, kita tunggu. Nah, untuk selanjutnya kalian cari ke bawah, biasanya kalau berhasil akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh konfigurasi yang ada di apa namanya YAML open class biasanya. Coba saya buka dulu. Nah, kalau kalian tidak punya Notepad++, kalian juga bisa gunakan Notepad biasa ya. Cuman untuk di video ini saya menggunakan Notepad++. Nah, settingnya seperti ini. Kalian tinggal hapus aja ya yang bagian apa namanya eksperimental. Kalian hapus. Terus juga di bagian mode yang paling atas itu kalian ganti ke global. Karena di sini saya akan berikan tutorial agar kalian connect terlebih dahulu gitu tuh, dibandingkan apa namanya menggunakan yang mode rule seperti itu. Nah, di sini untuk proxy group juga kalian hapus. Sisakan saja seperti ini settingannya. Nah, di bagian key to VPN ini kalian juga hapus sampai sini, lalu kalian apa namanya ketik global. Nah, seperti itu. Nah, untuk apa namanya untuk settingnya seperti ini aja, tidak ada yang harus ditambah-tambahkan seperti misalkan menambahkan IP CDR atau segala macam, itu tidak perlu. Kalau misalkan kalian ingin menambahkannya silahkan, karena saya juga pernah nyoba, itu hasilnya sama aja, nggak beda jauh gitu tuh. Nah, perhatikan juga di sini apa namanya ada SNI di bagian proxy ya. Nih yang ini kalian tinggal ganti aja ini book.com, ganti dengan book yang biasa kalian gunakan. Terus yang paling ini juga apa di bagian proxy kalian book.com juga ganti dengan book yang biasa digunakan seperti itu. Jadi ada dua book di sini, kalian tinggal samakan saja. Nah, setelah seperti itu kalian tinggal save. Nah, setelah di save kalian tinggal import aja di apa namanya di kelas for Windowsnya. Kalian tinggal buka aja bagian profil, kalian import. Nah, bagian import kalian masuk ke tempat tadi apa namanya file terdownloadnya, biasanya ada di download ya. Jadi kalian tinggal masuk aja, kalian tinggal buka aja. Nah, kalau sudah seperti ini konfigurasi sudah jadi. Jika kita cek di bagian proxy, nah sebelumnya kalian pindahin dulu ke sini ya. Ini kan tadi di sini, kalian pindahkan ke sini lalu ke proxies. Nah, di proxies maka akan muncul apa namanya akun yang sudah kalian buat. Ini kan masih direct nih, kalian pindahkan juga ke sini. Nah, maka otomatis nanti akun ini akan terpakai. Namun sebelumnya di sini saya akan skip videonya. Saya akan ganti bugnya terlebih dahulu.
Nah, di sini saya sudah melakukan penggantian bug, jadi saya akan import ulang. Oke. Nah, setelah muncul langsung masuk proxies dan setting pada bagian global, arahkan ke akun yang tadi kalian buat seperti itu. Nah, di sini sudah muncul pingnya, bisa kalian lihat. Lalu di sini coba kita cek Google. Nah, Google sudah terbuka. Terus juga pada bagian YouTube, coba kita buka. Nah, oke, sesuai lokasi ya, karena di sini di daerah saya internetnya kurang begitu kencang, jadi saya ya syukuri aja lah gitu dibandingkan saya menggunakan kuota reguler seperti itu. Untuk hasilnya saya akan coba play ini aja, ntar ininya hilangkan. Nah, di sini kita lihat berjalan. Laptop saya mulai panas juga, ini mulai nge-lag. Kita cek juga di bagian log, koneksinya sudah jalan. Membuka YouTube ya, ini jalan. Coba speed test. Nah, untuk hasilnya segini lumayan lah. Nah, sampai di sini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ingin menanyakan soal settingnya ya, kalian bisa komentar saja, nanti saya akan balas. Terus juga settingannya seperti ini aja ya, nggak ada yang harus di tambah-tambahkan. Paling kalian hanya rubah bagian rules, terus proxies, terus juga hapus proxy group, sama kalian setting rule-nya atau modenya ke global seperti itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.